Haleluya. Mujizat masih terjadi buat saudara dan saya. Kalau saudara lihat saya di studio Rivers of Life Apostolic Ministries yang ada di headquarter di Shelby, North Carolina, ada perubahan di ruang studio kami di sini, saudara, semakin baik, kualitasnya semakin baik. Saya pun beriman bahwa setelah saya pindah ke Indonesia di Jakarta, kami akan menyiapkan sebuah studio di mana saya bisa melakukan online Bible study secara reguler. Bahkan kita berdua biar setiap minggu. Kalau saudara excited, saudara mau, boleh kasih jempol. Kita mengadakan Bible study setiap minggu. Tapi saudara untuk bisa menyiapkan studio dengan kualitas seperti ini membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, I am appealing to you, jika saudara mendapat dorongan dari Tuhan, kita percaya the power of multiplication, berapapun yang saudara taburkan, kita mau set up studio seperti ini supaya di Jakarta pun saya memiliki tempat di mana saya bisa mengadakan recording, menyampaikan pesan Tuhan, anytime of prophecy, ada pesan Tuhan yang saya terima, boleh langsung disampaikan dari studio di Indonesia. Oleh sebab itu saudara bisa menabur nanti, tim akan memberikan keterangan di mana saudara bisa menabur, di mana saudara bisa meletakkan benih. Karena Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia, kami akan menyiapkan sebuah studio di kota Jakarta supaya online Bible study bisa terus berjalan. Amen. Praise God. Saudara bisa terus follow kami di Instagram account kami @rolam.id. Saya selalu post reels. Saya bersyukur banyak yang diberkati dari suara kebenaran, potongan-potongan, cuplikan-cuplikan pesan-pesan yang saya sampaikan lewat khotbah-khotbah. Saudara bisa temukan di Instagram rolam.id atau Instagram saya sendiri, Michael DJ for David Jeremiah with Jaja. Saya berdoa saudara semua terus diberkati. Amin. Wow, are we ready untuk masuk dalam kebenaran firman? Mari kita buka sama-sama dari Yosua pasal yang ke-7, saudara. Dan hari ini saya mau bicara tentang overcoming AI ya. Beberapa bulan yang lalu saya sedang terus mengerami firman ini. Dan saudara, sungguh luar biasa di Alkitab, di kitab Yosua pasal yang ke-7 ada satu peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel, dan peperangan yang dialami di kota Ai atau kota AI. Oh haleluya. Di situ Tuhan mulai bicara kepada saya bahwa ada satu blueprint yang kita bisa pelajari dari firman, khususnya dengan keadaan artificial intelligence ya. Tentu kota Ai yang ada di kitab Yosua bukan artificial intelligence, tapi ejaan AI. Sekarang artificial intelligence di zaman kita tahu singkatannya adalah AI. Dan Tuhan bicara, God is a creative God. Lewat Yosua pasal yang ke-7 ada prinsip-prinsip kebenaran dan satu gambaran profetik yang saya mau sampaikan yang relevan buat generasi saudara dan saya, dan bagaimana kita bisa menavigasi keadaan perkembangan zaman. Gereja tidak boleh bodoh, gereja tidak boleh tutup mata, gereja tidak boleh acuh dengan perkembangan zaman. Tuhan terus memperlengkapi gerejanya untuk tidak dibawa arus oleh keadaan zaman, sebab teknologi berkembang. Dan teknologi bukan hanya berkembang karena perkembangan teknologi semata, tapi perkembangan teknologi juga disertai dengan satu kebobrokan moral yang terus menerpa generasi ini. Oleh karena perkembangan teknologi pornografi, oleh karena perkembangan teknologi, banyak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, banyak hal-hal yang berlawanan dengan prinsip kebenaran firman. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang ada di dalam gua dan menolak teknologi, tapi jika gereja Tuhan tidak mengerti prinsip-prinsip kebenaran, oleh sebab itu suara kebenaran harus disampaikan, supaya di tengah-tengah teknologi apa yang kita bisa pakai menjadi sebuah kebaikan, tidak membawa kita akhirnya terbawa oleh arus. Saya mohon maaf, dengan lugas saya perlu katakan contoh. Di masa COVID online, Zoom, YouTube memberkati gereja. Zoom dipakai untuk pertemuan-pertemuan kudus oleh karena keterbatasan bertemu secara onsite. Tapi jika sampai hari ini banyak anak-anak Tuhan yang masih males untuk datang ke gereja, banyak anak-anak Tuhan yang masih males untuk datang bersekutu secara onsite, dan berkata saya bisa bergereja online dengan begitu banyaknya Bible study,
begitu banyaknya online church, begitu banyaknya seminar online. Saya mau katakan jangan sampai teknologi online membuat saudara melawan yang menjadi kebenaran firman. Di mana Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, touching, melayani, memberkati, berbagi. Jangan sampai kita melanggar prinsip kebenaran firman oleh karena teknologi yang baik di masa COVID, tapi selesai masa COVID, ternyata kita sedang mengendorse atau menyondongkan kemalasan kita, keengganan kita untuk mengalami proses bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Saya mau encourage saudara engkau harus tergabung secara onsite dengan anak-anak Tuhan. Karena saudara diperuntukkan Tuhan menumpangkan tangan kepada yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Haleluya. Tanganmu diperuntukkan memberkati orang-orang yang kekurangan, memberkati fakir-fakir miskin. Saya berdoa saudara diperlengkapi oleh online Bible study, bahkan yang diadakan oleh Rivers of Life Apostolic Ministry. Tapi jangan sampai saudara meninggalkan pertemuan kudusmu. Jangan sampai engkau tidak tergabung di dalam komunitas orang percaya, di mana engkau memberi, engkau dimuridkan, engkau memuridkan, engkau berbagi. Jangan sampai saudara online menjadi sebuah kegagalan yang membawa kita kira lari dan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan. Oke. Nah, saya minta saudara mengerti dari Yosua pasal 7. Kita buka firman Tuhan bersama-sama, saudara. Peperangan di Ai adalah sesuatu kejadian yang harus diperhatikan, sebab Ai bukan kota berbenteng seperti Yeriko. Tapi saudara melihat bahwa orang Israel mengalami kekalahan yang parah. Terjadi bukan hanya kekalahan, banyak korban, tapi sebuah keluarga hanyut mati. Keluarga Akan yang mati oleh karena kesalahannya di Ai mengakibatkan anak, mengakibatkan cucu, mengakibatkan satu keluarga binasa. Yang terjadi di Ai bukan hanya menyangkut satu orang, tapi satu generasi. Bukan hanya satu generasi, saudara. Satu silsilah habis. Tidak ada keturunan Akan. Oh, ini parah loh, saudara. Satu keturunan habis. Di muka bumi ini tidak ada keturunan Akan. Kenapa? Semuanya musnah. Oleh karena kesalahan di Ai. Oleh karena kesalahan di kota yang seharusnya bisa untuk ditaklukkan secara mudah. Nah, saudara, saya mau saudara mengerti dan saudara catat baik-baik. Oke? Kenapa peperangan di Ai itu krusial? Dan nanti saya akan masukkan prinsip bagaimana untuk menanggapi artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Itu translation bahasa Indonesia. Jika kata artificial digabungkan dengan kata intelligence, itu artinya kecerdasan buatan. Oke? Tapi saudara tahu bahwa kata artificial, jika diterjemahkan dengan sendirinya ke bahasa Indonesia, saudara bisa cek. Anda bisa cek. Kata artificial, jika diterjemahkan dengan sendirinya ke bahasa Indonesia, artinya bukan hanya buatan, palsu. Oh, glory. Dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya bahwa artificial intelligence akan menjadi salah satu sarana yang dipakai oleh musuh untuk membawa suara kepalsuan. Nubuatan palsu. Bangkitnya nabi palsu. Yang palsu akan terus muncul. Di dalam era artificial intelligence, Tuhan sedang mau bicara kepada gerejanya. Perhatikan dengan yang palsu. Perhatikan, saudara. Tuhan berkata bahwa di zaman banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Nabi palsu bukan orang yang nubuatannya nggak terjadi. Saya perlu katakan berulang-ulang kali. Kepalsuan bukan berarti Anda terima nubuatan nggak terjadi. Ada nubuatan yang tidak terjadi bukan karena orangnya salah bernubuat. Karena kedaulatan Tuhan. Contoh, Niniwe. Yunus menubuatkan kepada Niniwe akan kehancuran Niniwe. Kenapa Yunus enggan untuk pergi ke Niniwe? Karena Yunus sebagai nabi tahu bahwa nubuatannya tidak akan digenapi. Karena Yunus tahu Tuhan akan berbelas kasihan, mengampuni Niniwe, sehingga nubuatannya yang dia katakan kepada Niniwe tentang kehancuran kota itu akan tidak terjadi. Waktu nubuatan Yunus tidak terjadi, dia mengambil resiko bahwa reputasinya sebagai nabi akan hancur. Tapi ketidakjadinya atau tidak digenapinya nubuatan Niniwe atas nubuatan Nabi Yunus atas Niniwe bukan karena Yunus salah bernubuat, tapi karena kedaulatan Tuhan. Ada alasan-alasan kenapa ada nubuatan-nubuatan yang tidak terjadi oleh karena pertobatan, oleh karena kedaulatan Tuhan, oleh karena intervensi Tuhan. Ada orang-orang yang terima nubuatan yang luar biasa tentang
hidupnya, tapi waktu hidup saudara, keputusanmu setiap hari tidak selaras dengan kehendak Allah, maka pesan Tuhan nggak akan terjadi dalam hidup saudara. Sebab nubuatan bukan ahli nujum, nubuatan bukan guamia, nubuatan bukan paranormal, nubuatan bukan hanya memprediksi, tapi nubuatan adalah undangan dari Tuhan, nubuatan adalah ajakan dari Tuhan, nubuatan adalah di mana Yesus disingkapkan, dinyatakan orang yang menerima nubuatan, menerima ajakan untuk mengenal Tuhan dengan benar, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang menerima nubuatan, menerima ajakan dari Tuhan untuk bermitra dengan Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Profetik membuat gereja menjadi dewasa. Profetik, pelayanan profetik yang sejati membawa orang mengenal Yesus lebih daripada hamba Tuhannya. Halo? Pelayanan profetik yang sejati membawa orang mengenal sang pribadi Yesus lebih daripada pemakaian Tuhan atau karunia Tuhan yang berfungsi dan bergerak di dalam kehidupan seorang pribadi yang mengerti. Katakan amin. Jadi semua pelayanan 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, semuanya adalah all about Jesus. Haleluya. Jangan kagum hanya dengan karunia, jangan kagum dengan gimmick, tapi mari jadikan Yesus segala-galanya. Makanya pelayanan profetik membuat orang peka akan suara Tuhan. Sebab pelayanan profetik yang sejati tidak membuat orang kecanduan kepada nubuatan. Pelayanan profetik yang sejati melatih dan membawa orang untuk mampu mendengar suara Tuhan. Amin. Glory. Nah, perhatikan. Nah, di Battle of Ai, di peperangan Ai, saudara kan memperhatikan bahwa mereka baru saja keluar dari sebuah peperangan di kota Yeriko yang luar biasa. Di kota Yeriko sebelum mereka perang, Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Allah. Betul ya? Jadi ada heavens intervention, ada intervensi surga. Ada penyataan Tuhan, ada instruksi. Dan waktu Yosua menerima instruksi dari panglima bala tentara Allah, lihat nih, saudara bisa pelajari dari Yosua pasal yang kelima, apa yang menjadi indikator ciri khas perjumpaan dengan Tuhan yang otentik. Waktu Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Allah, Yosua berkata, kamu lawan atau kamu kawan? Tapi panglima bala tentara Allah berkata, bukan, akulah panglima bala tentara Allah. Saya pernah sampaikan di khotbah saya, kalau saudara perhatikan, Tuhan pernah berjanji kepada Musa waktu Musa masih hidup bahwa ada seorang panglima, seorang malaikat yang diutus Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu jangan takut sebab panglima, malaikat, pertolongan ilahi sudah diutus, dikirim oleh Tuhan supaya bangsa Israel masuk ke tanah Mesir. Mereka akan berhasil, mereka akan menang sebab Tuhan menyertai mereka. Waktu Yosua berjumpa dengan panglima ini, kenapa panglima bala tentara Allah berkata, aku bukan lawanmu, aku bukan kawanmu, tapi aku adalah janji yang Tuhan sudah berikan kepadamu beberapa puluh tahun yang lalu. Haleluya. Perjumpaan yang otentik dari Tuhan akan membawa saudara kembali kepada kebenaran firman. Semua penglihatan, semua mimpi yang kamu terima dari Tuhan harus membawa pewahyuan akan kebenaran firman. Firman landasan untuk pelayanan profetik. Orang yang mau melihat matanya, yang mendengar telinganya, Anda harus mencintai firman. Sebab Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-10, aku adalah pintu. Pintu supranatural, pintu perjumpaan, pintu pengurapan, pintu mujizat, pintu nubuatan, pintu mimpi dan penglihatan adalah firman Allah. Sebab firman adalah Yesus sendiri yang mengerti. Katakan amin. Now, pengalaman perjumpaan yang otentik membuat seseorang melakukan apa? Panglima bala tentara berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu sebab kamu berdiri di tempat yang kudus. Banyak orang bilang, aku melihat ini, Tuhan ngomong A, Tuhan ngomong B, Tuhan ngomong C. Yang memvalidasi penglihatanmu, yang memvalidasi perjumpaanmu dengan Tuhan adalah waktu kamu mau meletakkan kasutmu dan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Orang bisa ngomong A, B, C, dapat A, B, C, karunianya jalan. Tapi kalau karakternya hancur, hidupnya tidak dipimpin oleh arahan Tuhan. Dan kamu nggak mau tinggalkan kasutmu. Kamu nggak mau tanggalkan egomu. Siapa bilang orang berkarunia nggak bisa salah? Siapa bilang orang berkarunia nggak bisa jatuh? Siapa bilang orang berkarunia nggak punya kelemahan? Oleh sebab itu, saudara, orang yang berkarunia harus tetap menjaga kerendahan hatinya. Yang mengerti katakan amin. Waktu Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Allah, bala tentara Allah berkata, tanggalkan kasutmu.
Tanggalkan pribadimu, tanggalkan egomu, tanggalkan cara pandangmu sendiri, Yosua. Kamu sang pemimpin ya, tapi you need to allow God. Kamu izinkan Tuhan take over. Yang kedua, tempat di mana kamu berdiri kudus. Penglihatan karunia, nubuatan, whatever, the gift of the Holy Spirit tidak bisa menggantikan yang namanya kekudusan dan kebenaran Tuhan. Makanya nggak ada orang terima nubuatan berkata, Tuhan berkata tinggalkan istrimu karena Tuhan bilang kamu harus jadi istri saya. Nggak ada. Banyak orang bisa dimanipulasi karena pemimpin-pemimpin rohani. Mohon maaf yang minta uang. Kalau kamu nggak kasih uangmu dalam 5 menit, pengurapan nggak akan turun. Berapa banyak orang yang berkata seperti itu. Kalau kamu nggak kasih persembahanmu dalam 3 jam, maka kamu kehilangan momentum breakthrough-mu. Palsu! Saya mau katakan di dalam nama Yesus. Kamu jangan permainkan Tuhan. Tuhan bukan wheel of fortune, Tuhan bukan kasino. Banyak orang dibodohi, saudara. Pernyataan Tuhan harus disertai dengan yang namanya karakter Tuhan. Tuhan bukan mafia yang berkata kalau kamu nggak ngasih sekarang kamu nggak diberkati. Kalau kamu nggak mau nabur sekarang, saya melihat ada 5 orang harus menabur $1.000. $1.000. 5 pertama yang menabur $1.000 akan mendapatkan terobosan. Palsu! Saya nggak perlu sebut nama. Di Indonesia ada nggak kayak begitu? Ada. Jangan tertipu. Tanggalkan kasutmu. Kedua, sebab tanah di mana kamu injak itu adalah tanah yang kudus. Kekudusan Tuhan harus selalu menyertai perjumpaan profetik spiritual apapun yang saudara dan saya bisa alami. Yang mengerti katakan amin. Now, perhatikan. Di Yosua pasal yang ke-7, orang Israel terlalu percaya diri. Mereka nggak tanya Tuhan. Kesombongan itu mulai datang. Mereka mulai pakai kekuatannya sendiri. Saudara bisa perhatikan Yosua pasal yang ke-7. Tidak ada instruksi dari Tuhan. Yosua kirim pengintai masuk ke kota Ai. Pengintainya balik ke Yosua berkata, Yosua nggak usah terlalu banyak. Jumlah orangnya sedikit. Dengan tentara yang sedikit, habislah mereka. Kalah. Yosua pun gagal. Karena Yosua nggak tahu hati Tuhan. Di Yeriko, dia bertemu panglima bala tentara Allah, baru dia melangkah. Tapi di Ai, kesombongan. Jangan sampai kemenangan-kemenangan yang kita alami di dalam Tuhan membuat kita overconfident. Banyak orang ini tabiat manusia. Ngalamin terobosan, ngalamin mujizat. Wow, kayaknya kok kemarin saya doa jadi ya. Wow, saya bikin pelayanan. Waktu sekali saya bikin, wow, terobosan terjadi. Karena Anda akhirnya mulai melangkah berdasarkan pengalaman kemenanganmu, tapi bukan tuntunan Tuhan. Makanya kita berkata, jangan sampai kamu memulai dengan roh, tapi kamu mengakhirinya dengan daging. Gimana caranya kamu mengakhirinya dengan daging? Hanya karena kamu ngalamin satu terobosan, satu kemenangan, tapi kamu lupa bahwa segala sesuatunya datangnya daripada Tuhan. Kamu nggak bisa bangun keluargamu, kamu nggak bisa bangun masa depanmu, kamu nggak bisa bangun pelayananmu, apalagi hanya karena pengalaman. Yosua mencoba untuk memerangi Ai dengan pengalaman. Apa yang dia alami? Kalah total. Jadi saudara saya minta ini catat. Kekalahan Israel di Ai bukan karena kekuatan musuh, tapi karena keteledoran sebuah bangsa. Sometimes ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya bukan karena kamu ngadepin setan yang kuat, karena kamu teledor bagaimana hidup di hadapan Allah. Oh, jadi setan tuh jangan selalu semuanya karena setan, semuanya karena setan, semuanya karena setan. Enggak. Jangan sampai karena kamu teledor. Di Ai itu musuhnya itu lemah. Kok bisa kalah? Karena satu bangsa teledor. Kenapa ini perlu diperhatikan, saudara? Jangan sampai kita merasa setannya kuat, wah saya mengalami tekanan, wah saya spiritual warfare terus. No! Keteledoranmu, kekalahan Israel di Ai bukan karena musuh mereka kuat, karena mereka teledor. Jika saudara dan saya tidak menjaga intensitas kedisiplinan rohani kita, jangan sampai di akhir zaman ini musuh yang paling lemah bisa ngancurin saudara. Saya khotbah kemarin di Semarang di Youth Fire. Saudara tahu, Samson orang terkuat. Gak ada orang punya pengurapan kayak Samson. Kelahiran Samson aja udah kayak Tuhan Yesus. Sebelum Samson lahir, malaikat Tuhan datang ke Samson, ngomong sama Samson bahwa ke orang tua Samson, bahwa kamu akan punya anak, Manoah. Anda bisa baca di Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7. Haleluya. Sorry, bukan pasal 6, pasal 13, 14, saya nggak salah.
Tuhan bicara kepada Manoah, kamu akan punya anak dan anakmu lahir nazir. Tidak ada orang, saya belum ketemu orang yang punya pengurapan seperti Samson. Destiny anak ini dahsyat. Betul ya saudara? Tapi waktu Samson tidak menjaga dirinya. Saya pernah khotbahin. Kalau saudara mau dengar khotbahnya, saudara bisa find di YouTube. Bahwa Samson kalah bukan karena waktu rambutnya dipotong. Udah sebelum. Sebab Samson orang Nazir tidak boleh megang anggur, nggak boleh megang bangkai atau hal-hal yang najis. Rambutnya nggak boleh dipotong. Delilah itu datang di yang ketiga. Yang dua pertama udah dilanggar sama Samson. Kejatuhan seseorang nggak tiba-tiba, saudara. Kalau kita teledor dengan hidup kita, teledor bagaimana kita menjaga hidup kita, maka tahu nggak saudara, nama Delilah di bahasa aslinya, nama Delilah artinya itu lemah. Ironis ya. Ternyata yang mengalahkan salah satu orang yang paling kuat yang Tuhan tentukan adalah kelemahan yang paling lemah. Ironis. Menjaga dirimu, makanya saya katakan berkali-kali. Kalau kerohanianmu kamu jaga, kalau bagaimana kamu hidup, kamu jalan dengan Tuhan kamu jaga, tidak ada iblis yang pegang sentuh hidup saudara. Haleluya. Itu next level spiritual warfare. Kamu bisa jalan di dalam berkat Tuhan. Sampai Yeremia 33 berkata, iblis musuhmu lari daripadamu. Kenapa? Karena kamu diberkati. Amin. Katakan sama-sama dengan saya upgrade. Katakan sama-sama naik ke level. Jangan jadi orang Kristen naik turun kayak yoyo. Kamu bisa berjalan di dalam kemenangan Allah. Amin. Bahkan di tengah-tengah generasi yang semakin bobrok, kamu bisa jalan di dalam kemenangan Allah. Mungkin saudara belum dengar kabarnya. 2 hari yang lalu, mantan presiden, calon presiden Donald Trump di Amerika hampir dibunuh. Hampir di-assassinate loh saudara. Telinganya tuh kena pistol, kena peluru loh saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau kepalanya dia geser sedikit, der, mati. Kepalanya muter sedikit, der, mati. Tapi saya percaya, mungkin saudara nggak suka Donald Trump, Anda suka Donald Trump, saya nggak peduli. Saya nggak ngomong tentang orangnya. Tapi yang saya mau katakan adalah hidup dan mati di tangan Tuhan. Waktu Allah menyertai saudara, siapapun yang mau bunuh saudara, siapapun yang mau hancurkan saudara, musuh mau menghancurkan keluargamu, reputasimu. Waktu Allah di pihak orang percaya, siapa yang bisa ambil nyawa saudara? Nggak ada. Yang mengerti katakan amin. Oke? So perhatikan, kekalahan Israel di Ai bukan karena kekuatan musuhnya, tapi karena keteledoran sebuah bangsa. Kalau saudara mau memenangkan peperangan yang besar di depan, saudara harus memenangkan peperangan-peperangan yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Dan kita mau belajar bersama-sama. Oke? Nah, sekarang catat dulu. Artificial intelligence itu kita bisa pakai untuk keuntungan kita. Tapi sekarang saudara harus hati-hati. Salah satu yang sekarang udah mulai muncul beberapa bulan karena artificial intelligence, saudara bisa kayak taruh muka saudara dengan badan yang kekar, cantik, betul ya saudara ya? Apa sih kalau kita nggak hati-hati? Banyak orang suka naruh foto, mukanya siapa, badannya badan orang lain, gitu kan? Dengan AI, saudara bisa kelihatan keren, kelihatan maco, kelihatan cantik, kelihatan kaya. Be careful. Kalau nggak hati-hati, apa yang AI, artificial intelligence, sedang menipu orang. Saudara sedang ditipu, itu nggak puas sama apa yang Tuhan sudah kasih untuk Anda mendambakan menjadi seseorang yang lain. Hati-hati. Kamu harus tahu, kenapa sekarang banyak orang mau operasi plastik, bunuh diri. Kenapa? Karena nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Dan apa yang dipakai? AI. Hati-hati, orang tua. Saya termasuk sama anak saya sendiri. Hati-hati sama artificial intelligence. Ajarin kepada mereka bahwa mereka diciptakan serupa segambar dengan Allah. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada mereka, apa yang Tuhan sudah percayakan, itu yang terbaik yang datang dari Tuhan. Beda orang diajari untuk memberi yang terbaik dan untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Beda. Memberi yang terbaik belum tentu menjadikan saudara yang terbaik. Tapi kalau kamu belajar memberi yang terbaik, kamu tahu apa yang kamu berikan dengan hati yang murni dan tulus kepada Tuhan, itu diperkenan dan diberkati Tuhan. Amin. Apa sih definisi artificial? Ini saya bisa catat nih. Ini saya pakai definition pelan-pelan ya. Hari ini Bible study mungkin agak lama, tapi saya berdoa saudara akan diberkati. Dan saudara dan saya akan belajar sama-sama ada 5 hal yang kita akan pelajari. Apa yang menjadi 5 kejahatan AI dari Yosua 7. Tapi saya juga kasih tahu artificial intelligence yang harus kita perhatikan.
Dan saya mau kasih tahu sama saudara hari ini ada 2 ciri khas orang percaya di akhir zaman ini. Ya, dan saya berdoa saudara diberkati. So you need to track with me. Tapi yang pertama, saudara catat terlebih dahulu. Apa definisi artificial? Atau sesuatu yang dibuat, sesuatu yang palsu. Artificial berarti dibuat atau diproduksi oleh manusia dan bukan sesuatu yang terjadi secara natural yang memang diperuntukkan Tuhan. Itu hati-hati tuh. Perhatikan kata artificial, palsu. Apa sih yang palsu? Sesuatu yang dibuat atau diupayakan oleh manusia. Kedua, ini Anda bisa lihat nih definisi artificial. Apa itu artificial? Kedua, insincere. Tidak ada ketulusan. Saudara lihat ya bahayanya ya. Saya lagi nggak ngomong teknologinya loh. Saya lagi ngomong prinsip di belakang teknologi. Kalau kita terbiasa dengan yang artificial, yang palsu, yang buatan, satu, selalu semuanya itu dengan kekuatan dan kebisaan sendiri. Yang nomor dua, tidak ada ketulusan. Palsu. Apa yang dipresentasikan berbeda dengan yang asli. Saudara bisa pakai sosial media, pakailah sosial mediamu dengan jujur. Tapi kejujuran sosial mediamu hanya saudara yang tahu loh. Banyak orang di sosial media menggambarkan pernikahannya bahagia, anaknya bahagia. Makanya saya paling sebel sama influencer, khususnya influencer relationship. Saya pernah ngomong sama seorang influencer relationship, kamu membahayakan dirimu. Kamu bangun tidur, percakapanmu sama suami kamu, cara kamu makan, semuanya kamu umbar di sosial media. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan dipaksa menunjukkan sebuah gambaran atau image yang palsu. Waktu kamu berantem sama suami kamu nggak selesain sama suami kamu, tapi yang kamu tampilkan di sosial media, kamu selalu bahagia. Akhirnya apa yang kamu tampilkan tidak sama dengan asli. Bahaya. Orang mau pakai sosial media kalau dipakai, itu menjadi senjata yang luar biasa. Jadi jangan juga merasa, oh berarti harus keluar di sosial media. No! Tapi jaga hatimu. Supaya kamu tuh jujur di hadapan Tuhan. Jangan sampai kamu pakai sosial media. Kelihatannya di depan orang. Wow! Tapi padahal nggak kayak begitu kok. Akhirnya kamu dipacu bukan lagi karena hati yang genuine. Kamu dipacu karena kamu menyenangkan followersmu. Hati-hati loh. Amin. Nah, apa yang menjadi definisi dari intelligence, kecerdasan? Nah, itu aja lihat. Catat ya. Apa sih kecerdasan? Intelligence definisinya. Selalu mau menimba pengetahuan dan ilmu. Selalu mau menimba dan menambah skill. Itu intelligence. Nomor dua, kata intelligence, CIA ya, Central Intelligence Agency. Ini memang definisinya. Collection of informasi yang dikoleksi untuk militer dan kepentingan politik. Ini saudara harus bisa paham nih, gereja ini harus ngerti kenapa. Dengan semakin berkembangnya artificial intelligence, saudara dan saya harus siap untuk peperangan yang akan terjadi di depan. Saya lagi ngomong peperangan antara bangsa, peperangan bukan hanya teknologi, peperangan fisik, peperangan yang akan melibatkan bangsa-bangsa. Gereja harus siap. Anda bisa lihat Cina, Taiwan, Cina dengan Filipina, Ukraina dengan Rusia, North Korea dengan South Korea. Betul? Bahkan Rusia dengan Amerika, Amerika dengan Cina. Gereja nggak boleh diam aja dan merasa hai. Saudara harus tahu, Alkitab berkata di Matius 24 bahwa deru-deru perang sedang terjadi. Dan saya mau kasih tahu bahwa di dalam beberapa tahun ke depan, kalau gereja nggak bangkit, gereja nggak berdoa, gereja acuh, gereja tidak mempersiapkan diri, jangan sampai di tengah-tengah peperangan yang akan terjadi, saudara dan saya akan kehilangan momentum. Keadaan dunia tidak akan semakin baik, saudara. Keadaan politik tidak akan semakin baik. Tapi kalau saudara tahu siapa engkau di dalam Tuhan, engkau belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan, engkau tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaanmu. Di tengah-tengah dunia yang semakin akan menuju kepada kekacauan, entah itu perang, penyakit sampar, apapun itu, gereja menyatakan, your kingdom come and your will be done, Lord God, on earth as it is in heaven. Nih, saya mau ajak kita berpikir di Bible study. Apa yang kita sedang kejar? Kita kejar pengetahuan atau kita kejar keintiman?
Kamu melayani. Apa yang kamu kejar? Penambahan apa yang kamu lebih kejar untuk anak-anakmu? Mereka sekolah tinggi, mereka masuk ke sekolah-sekolah Ivy League, mereka jadi orang-orang somebody. Saya mau kasih tahu, tidak salah untuk punya skill, tidak salah pengetahuan, tapi kamu nggak tahu tujuan Tuhan. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudara dan saya diutus untuk melayani. Ternyata untuk saudara dan saya diutus untuk melayani. Tuhan nggak utus kita dengan tangan hampa. Dia utus kita bersama dengan para malaikatnya menolong pelayanan kita. Oh, haleluya. Yang excited katakan amin. Makanya jangan hanya terus mengandalkan teknologi. Teknologi bagus nggak? Yes. Kecerdasan manusia bagus nggak? Yes. Logika bagus nggak? Yes. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita akan susah untuk percaya dengan yang namanya spiritual blessing. Mana nggak kelihatan? Mana nggak bisa dipercaya? Makanya anak-anak muda, generasi semakin lama generasi yang semakin teredukasi, mereka susah percaya Tuhan. Karena mereka terbiasa dengan semuanya harus bisa dicerna dengan logika. Ayo, kalau kita nggak hati-hati, kita ngikutin tren zaman. Oh, yang anak sekolah tinggi. Mereka jadi nggak mau percaya Tuhan. Why? Semuanya pakai otak. Artificial intelligence. Watch. Ayat 14 berkata, mereka diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Heirs of salvation. Ahli waris. Amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Haleluya. We thank God for God's angel armies. Ya. Jadi apa ciri khas orang percaya di akhir zaman ini? Mereka akan berjalan bersama-sama dengan para malaikat surga. Oke? Jadi seperti saya katakan ayat 14 tadi, gereja yang apostolik, pelayan-pelayan Tuhan di rumah Tuhan harus belajar bekerja sama dengan para malaikat Allah. Waktu kamu menyampaikan Injil keselamatan, the gospel of the kingdom, the angels of God are sent with you. Makanya kamu bisa percaya, waktu kamu menyampaikan Injil keselamatan, waktu kamu lagi mau menyampaikan pesan Tuhan, waktu kamu mau menyampaikan Injil, jangan bilang, waduh orangnya keras sekali, nggak mungkin lah mau percaya, orangnya kepala batu. Itu mulai dihapus tuh dari pikiran kamu. Sekarang kamu harus percaya, waktu kamu menyampaikan Injil, malaikat Tuhan bekerja sama dengan kamu. Waktu kamu melakukan bagianmu menyampaikan pesan Tuhan, kamu yang berkhotbah, malaikat Tuhan yang mulai menghancurkan setiap benteng-benteng tubuh pertahanan musuh yang membuat seseorang tidak bisa mendengarkan pesan tersebut. Kalau kamu ngerti ini, setiap kali kamu menginjil, kamu mendoakan orang, kamu melayani, kamu tahu bahwa pelayanan kamu akan berhasil. Pesan yang kamu sampaikan akan nyampe. Why? Karena kuasa supranatural Allah bekerja bersama-sama dengan kamu. Amin. Oke, yang kedua, apa ciri khas gereja Tuhan di akhir zaman ini? Authentic illumination, iluminasi atau pewahyuan yang otentik. Artificial intelligence membuat orang hanya mengandalkan teknologi. Kamu nggak ngerti firman. Yang pertama kamu selatih diri kamu adalah berdoa, tanya Tuhan, bukan ke YouTube cari khotbah. Orang sekarang maunya simple, ke Google, cek di YouTube. Ini artinya apa? Nah, saudara makin lama makin bingung. Loh, kok yang hamba Tuhan ini ngomongnya A, hamba Tuhan yang satunya ngomongnya yang B. Saudara harus belajar untuk mencari kebenaran, pewahyuan, iluminasi dari firman. Gimana caranya? Ask the Lord. Ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Tolong dibuka. Oke. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Ini ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ini memberkati sekali nih, saudara. Saudara akan lihat di Ibrani 1 ayat 11 tadi saudara dan saya adalah ahli waris. Oke? Tapi saudara juga harus tahu bahwa di Efesus 1 ayat 17-18 ini juga ngomong tentang bagian saudara sebagai ahli waris. Wow, saya kaget waktu saya pelajari firman ini, ternyata kata ahli waris ada di dua-duanya. Satu, pelayanan para malaikat adalah bagian dari warisan saudara. Pewahyuan, pengenalan akan kebenaran Tuhan itu pun adalah warisan saudara. Amin. Jadi yang ngerti firman bukan cuma yang pendeta, yang ngerti firman bukan cuma yang punya karunia, yang ngerti firman bukan cuma yang sekolah teologi. Semua orang percaya yang haus dan lapar akan Tuhan, kamu bisa mendapatkan iluminasi kebenaran firman. Amin. Nah, perhatikan. Efesus 1, 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar,
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Oh, glory to God. Apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. The inheritance of the saints. Nah, saudara, di ayat ini ada dua hal yang saudara bisa tangkap. Satu, Efesus 1 ayat 17 dan 18. Apa sih yang menjadi dua komponen orang yang berjalan di dalam pewahyuan atau iluminasi? Satu, Anda harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Itu ayat 17. Sebab Tuhan memberikan roh, hikmat, dan wahyu. Jadi Roh Kudus itu nggak cuma untuk saudara bisa komat kamit bahasa roh. No, hikmat dan wahyu. So you need to be filled with the Holy Spirit. Nah, tapi untuk saudara dipenuhi oleh Roh Kudus ayat yang 18. Nggak cuma Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, yang nomor dua, Anda akan mulai mengalami yang namanya mata hati saudara itu dibuat terang. Ada satu kebangunan yang terjadi di dalam manusia roh. Your spiritual eyes can be open. Ini ngomong tentang the realm of encounter. Itu ayat 18 kok. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Banyak orang cuma terima Roh Kudus, tapi mata hati nggak pernah terang. Nggak bisa. Roh Kudus ada titik awal. Sekarang kamu punya partner di dalam doa. Partner yang menjelaskan. Partner yang menasehati. Partner yang menguatkan. Partnermu ini, the blessed Holy Spirit, akan membuat mata hati saudara terang. Makanya semua orang percaya bisa jadi orang yang profetik nggak? Yes! Kenapa? Karena Roh Kudus yang membuat mata hatimu terang. Oke? Nah, perhatikan saudara. Artificial intelligence, dunia akan selalu membuat orang maunya semuanya instan, cepat, instan, cepat, instan, cepat. Tapi Roh Kudus dan hal yang spiritual tidak membuat semuanya cepat. Sebab ayat 18 berkata supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan. Kalau orang punya pengharapan berarti orang harus nunggu dan menanti. Salah satu bagian penting di dalam pertumbuhanmu di dalam Tuhan adalah tunggu sampai waktu Tuhan. Jangan mau buru-buru. Sekarang semuanya hanya karena bisa teknologi, semuanya bisa punya online Bible study, semuanya udah bisa ngajar, semuanya instan. Enggak. Sebab pelayanan yang sejati bukan lahir dari sini, lahir dari dalam roh. Betul? Dan apa yang lahir dari dalam roh membutuhkan waktu, proses, sabar, menanti. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Amin. Dan bagaimana supaya saudara dan saya bisa menerima pewahyuan? Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menerima iluminasi yang otentik? Lah, Efesus 1 itu adalah doanya Paulus. Saudara dan saya harus bertumbuh, berkembang, menjadi expert di dalam satu hal. Apa itu? Doa. Orang yang berdoa bukan cuma orang yang bisa minta. Orang yang berdoa bukan cuma orang yang minta, Tuhan tolong aku, Tuhan keluargaku, Tuhan suamiku. No. Orang yang berdoa adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Karena doa adalah mendengar, doa adalah melihat, doa adalah mengalami, doa adalah berkomunikasi, doa adalah masuk ke dimensi alam supranatural. Doa membuat engkau yang ada di bumi, rohmu di bawah Tuhan masuk ke ruang maha kudusnya di takhta Allah. Itu doa. Gimana caranya supaya saudara bisa berkembang in the illumination of God's word? Prayer. Efesus 1 itu doanya Paulus, Pak. Saudara nggak akan bisa terima lewat teknologi, nggak bisa terima lewat Bible study, nggak bisa. Prayer! Mau sampai kapanpun apa yang doa bisa berikan, online Bible study nggak bisa kasih. Sorry, I cannot give it to you. Ada hal-hal di dalam dinamika your journey with Jesus, hanya kamu bisa dapatkan when you are praying and spending time with Jesus. Amin? Sekarang ke Yosua 7. Finally nih, lihat ya. Saya mau kasih tahu sama saudara. Apa yang menjadi 5 kejahatan dari artificial intelligence kalau kita nggak hati-hati? Bukan dulu Yosua pasal yang ke-7 kita mau baca. Saudara kalau baca keseluruhan ayatnya itu Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Oke? Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 26. Lihat nih, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Saya mau akan fokus di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua.
Tetapi orang Israel berubah setia. Itu bahasa Inggrisnya catat, broke faith. Bahasa Inggrisnya agak berbeda. Indonesia bilang berubah setia. Tapi kalau bahasa di Inggrisnya broke faith. Mereka mematahkan iman. Tetapi orang Israel berubah setia atau broke faith dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Kalau di bahasa Inggrisnya, the people of Israel broke faith in regards to the devoted things. Oke, lanjut dulu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini yang kacau nih. Tuhan marah, Yosua nggak tahu. Ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ini harus perlu kita perhatikan sebagai bahan pelajaran. Yosua menyusun sebuah strategi, tapi dia nggak tahu hati Tuhan. Dia nggak sadar Tuhan marah. Dia nggak tahu Tuhan marah. Tapi pelayanan jalan terus. Dia nggak tahu Tuhan marah. Tapi perencanaan jalan terus. Ini yang parah nih. Ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dalam berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit. Lihat. Kalau kamu nggak tahu isi hati Tuhan, kamu akan pakai logika, akal budimu sendiri, mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan meremehkan musuh. Perhatikan ya, saudara. Oke. Sebelum saya mau masuk ke sana, saya mau minta saudara catat 5 hal. Anda bisa baca keseluruhannya di Yosua 7, 1-26. Apa yang menjadi 5 kejahatan dari artificial intelligence? 1. Pementingan diri sendiri. Karena satu orang namanya Akan, satu silsilah keluarga musnah. Karena satu orang namanya Akan, orang Israel, tentara yang lain, bapak, saudara laki-laki, punya istri, punya anak, punya cucu. Karena kesalahan satu orang, orang lain mati. Apa yang menjadi bahayanya Ai kalau kita nggak hati-hati? Individualism. Sekali lagi saya katakan ya, kalau saudara nggak mau bergabung di komunitas, nggak mau berdiri untuk orang lain, belajar mendoakan orang lain, belajar memberi kepada orang lain, hati-hati loh. Jangan sampai kamu membahayakan tubuh Kristus secara keseluruhan. Pastor, tapi di gereja pemimpinnya nggak sempurna. Ya emang nggak ada gembala sempurna. Malah yang ada gembala butuh orang-orang yang mendoakan dia. Coba kalau mentalitas orang Kristen berubah. Kamu datang ke gereja bukan karena kamu yang mau dilayani terus. Tapi kamu belajar menjadi nilai tambah untuk orang lain. Kamu bisa ada di gereja yang sangat tidak sempurna. Tapi kehadiranmu membawa kerajaan Allah. Amin. Hati-hati. Ini gimana nih mulai terjadi? Ojol, online, judi. Kok ojol? Ojol itu online apa? Online apa namanya? Gojek ya, kok ojol sih? Pinjol, pinjam online. Kok ojol? Judi online. Banyak orang terjerat dengan judi online. Yang sengsara siapa? Istri sama anak. Teknologi. Hati-hati, sudah. Amin. Pornografi. Yang rusak apa? Hubungan seks yang sehat antara suami dan istri. Judol. Nah, terima kasih itu. Terima kasih itu yang barusan nulis judol, bukan ojol. Rosa, thank you so much Rosa. Judol. Hati-hati. Yang nomor 2, what is the evil of artificial intelligence? Ini dahsyat ya, saya belajarnya dari peperangan di Ai loh. Tuhan udah tahu nih keadaan zaman kita. Dia udah kasih sama kita cara untuk menangani. Nomor 2, be careful sama namanya greed atau keserakahan.
Alkitab udah ngomong, cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. Cinta akan uang loh, bukan uangnya yang jahat. Cintanya akan uang. Tuhan nggak anti sama orang kaya. Tuhan nggak anti sama orang diberkati. Yang mengerti katakan amin. Tuhan nggak anti sama orang yang dipromosi di dalam pekerjaannya. Tapi waktu hatimu ada di tempat yang salah, it will bring danger. Apa yang membuat akan mencuri? Akan tuh by the way kalau diperhatikan di ayat yang kedua tadi ya, saudara kan lihat silsilahnya dia ya. Akan itu adalah anaknya Karmi, anaknya Zabdi, anaknya Zera dari suku Yehuda. Suku Yehuda adalah suku di mana raja-raja lahir. Akan bukan lahir di keluarga miskin. Yang menjerat akan bukan karena keadaan hidup. Yang menjerat akan bukan kemiskinan. Yang menjerat akan bukan karena kebutuhan. Yang menjerat akan adalah uncontrolled desire. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kamu melihat cara pandangmu nih? Cara kamu melihat kesuksesan. Makanya saya katakan berkali-kali. Waktu kamu dimuridkan. Kenapa dimuridkan penting? Dimuridkan yang dirubah pikiranmu. Terobosan kamu nggak cuma waktu kamu terima pengurapan. Nggak. Terobosanmu datang ke cara berpikirmu berubah. Dan kamu nggak bisa dirubah kalau kamu nggak dimuridkan, diajar. Di mana komunitas yang Tuhan tempatkan gereja lokal kamu. Amin. Nomor 3, dengan cepat. Hati-hati. Apa yang menjadi kejahatan dari AI atau artificial intelligence atau yang dialami di peperangan di AI di Yosua pasal ke-7. Nomor 3, males, complacent. Ini saya secara profetik. Banyak dari hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan tahun 2024 adalah tahun pintu terbuka. Betul? The year of open door. Saudara tahu, Yeriko itu pintu gerbang. Sebab kalau mereka nggak menang di Yeriko, mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Setelah mereka mengalahkan pintu gerbang, mereka sekarang bisa menduduki tanah. Yeriko ngomong tentang pintu gerbang. Saya percaya profetically yang Tuhan sedang sampaikan, seperti keadaan orang Israel yang sudah mengalahkan Yeriko dan masuk ke tanah perjanjian, kota yang pertama yang mereka temui itu Ai. Saudara dan saya ada di dalam musim pintu yang terbuka. Pintu gerbang yang Tuhan buka buat saudara dan saya. Tapi kalau saudara dan saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, jangan sampai pintu gerbang yang terbuka bukannya malah membawa saudara semakin maju di dalam Tuhan. Pintu gerbang yang terbuka makin menjerat saudara dan saya. Jadi saudara dan saya bisa minta pintu gerbang, praise God, tapi jangan males. Pintu gerbang yang terbuka berarti semakin engkau untuk menyendengkan telingamu. Engkau berkata, Tuhan kalau kamu nggak bergerak, aku nggak mau bergerak. Aku hanya mau memilih yang menjadi pilihan Tuhan, bukan pilihanku sendiri. Yang mengerti katakan amin. Yang nomor 4, ini bahayanya nih, AI. Apa bahayanya artificial intelligence? Nomor 4, the evil of AI adalah discouragement. Gimana saudara bisa lihat manifestasinya? Semakin banyaknya teknologi, berapa banyak anak-anak muda yang semakin depresi mau bunuh diri. Semakin banyak anak-anak muda yang butuh psikolog. Betul nggak saudara? Kenapa? Main game terus. Ngelihat teman-temannya ngolok-olokin dia di social media. Kebobrokan mental mulai terjadi. Dan ternyata ini juga ditemukan di Yosua pasal yang ke-7. Mana? Coba baca sama-sama dengan saya ayat yang kelima. Lihat nih, ayat yang kelima. Setelah 3.000 orang masuk ke Ai, babak belur, semuanya pulang, banyak yang mati. Lihat ayat yang kelima. Ngomong apa? Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota sampai ke Shebarim, dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kalau saudara dan saya nggak hati-hati dengan kesehatan emosi jiwamu, berkembangnya teknologi, mental orang, hati, perasaan orang rusak. Kalau saudara perhatikan di bahasa Inggrisnya agak berbeda. Di bahasa Inggrisnya, Yosua pasal yang ke-7 ayat yang kelima. And the men of Ai killed about 36 of their men and chased them before the gate as far as Shebarim, struck them at the descent, and the hearts of the people melted and become like water. Hati orang-orang itu leleh, lumer kayak air. Ini pekerjaan apa? Demonic spirits. Jadi saudara jangan cuma ngeliat teknologi itu, oh iya cuma teknologi permanjangan. No, everything is spiritual.
Setan menghancuri generasi ini pakai apa? Ya pakai teknologi. Tapi yang di belakangnya bekerja apa? Roh. Roh. Paham? Greed, serakah. Spirit. Patah hati. Discouragement. Spirit. Self-reliance. Pride. Spirit. Yang mengerti kata-kata. Oh, ada yang nanya. Yosua pasal yang ke-7 itu broke faith. Terjemahannya apa bahasa Inggrisnya? ESV. English Standard Version. Saya selalu pakai ESV. ESV yang paling dekat dengan bahasa asli. English Standard Version. NKJV juga bagus. Tapi translation yang saya pakai itu ESV. Oke? Jadi saya minta saudara mengerti ya. Lihat tuh apa yang musuh lakukan. Ini peperangan rohani. Ini adalah retaliasi musuh atas bangsa Israel. Kalau saudara baca di Yosua pasal yang kedua, nggak usah dibuka. Oleh karena pekerjaan Tuhan atas bangsa Israel, banyak bangsa-bangsa yang hatinya mulai tergemetar. Dan Alkitab berkata di Yosua pasal yang kedua, ayat 9 dan 11, Anda bisa baca di rumah. Hati bangsa-bangsa lain lumer karena pekerjaan Tuhan atas bangsa Israel. Tapi di Yosua 7 berbalik loh. Hati orang Israel yang lumer. Ini peperangan rohani nih. Mereka baru menang di atas Jericho. Kira-kira penghulu-penghulunya yang ada di tanah kanan diam aja? No, retaliation in the spirit. Kejadian yang dialami di Yosua 7 ini bukan hanya keteledoran karena akal kong kali kongnya akan. Ini ngomong tentang spiritual warfare. Makanya spiritual warfare yang saudara dan saya harus kuasai adalah bagaimana kita menghidupi hidup kita. Karena temptation melakukan dengan cara sendiri, dengan kepintaran sendiri, itu setiap hari. Waktu kamu menang di dalam pemikiranmu dan cara hidupmu, saya mau kasih tahu, musuh mencoba menghadang saudara di depan, engkau sudah menang waktu engkau menang di dalam pikiran. Amin. Itu namanya makanya butuh discipleship. Oke? Dan yang nomor 5 itu apa sih? Apa yang menjadi kejahatan dari artificial intelligence? Number 5, perhatikan. Kelemahan. Melengkapi. Spiritual weakness. Perhatikan dengan yang namanya spiritual weakness. Oke? Sekarang saya mau minta saudara baca Yosua 7. Saya minta admin bantu mute ya. Admin tolong bantu mute. Yang lainnya yang tolong di mute. Perhatikan ini Yosua 7 ayat yang ke-12 dan 13. Kalau saudara belajar sesuatu katakan praise the Lord. Amen. Perhatikan Yosua 7 ayat 12 sampai 13. Apa yang Alkitab katakan? Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Lihat. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. 2 kali diulang oleh Tuhan, kamu tidak bisa bertahan di hadapan musuh. Kalau saudara dan saya dijerat dengan yang namanya teknologi, apa yang dunia bisa tawarkan, your spirit will be weak. Apa sih penghalang orang untuk berdoa hari-hari ini? Handphonemu. Apa penghalang orang untuk intim dengan Tuhan hari-hari ini? Teknologimu. Hati-hati itu. Jangan anggap remeh loh saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya jadi berkat untuk orang. Bukan mesin, bukan teknologi. Tapi orang. Spiritual strength hanya bisa kamu develop waktu kamu belajar untuk mengaplikasikan yang namanya kasih. Pelayanan misi, pelayanan diakonia itu nggak bisa digantikan. Sama Bible study nggak bisa. Kamu nggak bisa. Makanya saya mau menghibur teman-teman semua di Papua, yang di Ambon, di pedalaman, di Sulawesi Tengah, dimanapun kau berada. Kamu punya satu kelebihan. Dengan tidak banyaknya teknologi seperti di kota-kota besar, lakukan yang menjadi mandat Tuhan. Kamu berjalan di dalam kebenaran firman, kuasa Allah menyertai pelayanan. Amin. Oke, dan saya mau tutup dengan 2 hal yang terakhir. Kembali ke ayat yang pertama. Saudara diberkati, amen. Perhatikan ya keadaan zaman ya.
Perhatikan keadaan zaman. Perhatikan keadaan zaman. Saudara dan saya harus semakin disiplin. Gereja harus semakin kuat. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi jika saudara dan saya nggak menang di I? Apa konsekuensinya kalau saudara dan saya gereja Tuhan tidak bangkit? Saya katakan di ayat yang pertama, the people of Israel broke faith in regards to the devoted things. Orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Nomor satu, hati-hati nih. Apa yang menjadi tipu muslihat iblis yang kita harus berjaga-jaga? Satu, betrayal. Akan semakin banyak betrayal, ketidaksetiaan yang memarah. Jaga keluargamu, jaga anak-anakmu, jaga hubunganmu dengan sesama orang percaya. Saya dikasih Tuhan satu statement. Bahasa Inggrisnya berkata, the people of Israel broke faith. Saya kasih tahu. Waktu kita berubah setia, when we broke faith, then our faith is broken. Saya ulang ya. When we broke faith, then our faith is broken. Waktu kita berubah setia, maka iman kita hanyut. Jangan kompromi sama firman. Sekarang orang masih bertanya-tanya, Pastor, kembali perpuluhan masih perlu nggak? Pastor, persembahan masih perlu nggak? Kan zaman kasih karunia. Don't broke faith. Kenapa sekarang orang banyak sekali baca firman, mencari celah untuk Anda bisa berdosa supaya bisa disokong dengan firman. Bertobat! Pastor, boleh nggak? Kalau saya nggak setia sama istri saya, Pastor, boleh nggak? Saya nggak kasih persembahan. Halo? Online lah, balik lagi ke online. Kenapa sih harus kumpul di gereja? Kan Tuhan tinggal di dalam kita, bukan kita bait suci Tuhan. Makin pintar ya kedengarannya orang. Betrayal akan terjadi. Alkitab berkata kasih akan menjadi semakin dingin. Betul nggak, saudara? Jangan berubah setia. Jangan berubah setia. Perhatikan kedisiplinan rohanimu. Melayani, memberkati, memberi. Jangan berubah setia. Karena kalau kamu berubah setia, imanmu luntur. Amin. Nomor 2. Saya dari ayat yang 1 aja. Ini konsekuensinya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Bahasa Inggrisnya devoted things. Nomor 1, hati-hati dengan yang namanya betrayal, ketidaksetiaan. Nomor 2, apa yang lagi diincar sama musuh? Curse. Barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan, itu milik Tuhan. Waktu kamu pegang, apa yang turun? Kutuk. Apa yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, jangan kamu jamah dengan tanganmu sendiri. Apa yang sudah dikhususkan oleh Tuhan? Kekudusanmu, kemurnianmu, talentamu, karuniamu, kehendakmu, hartamu, milikmu, keluargamu, itu dikhususkan oleh Tuhan. Bagaimana kamu menghidupi hari-harimu itu penting. Tuhan rindu untuk saudara dan saya hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Jadi kutuk itu dimulai di mana? Jangan takut saudara. Oh, ada dukun mau santet. No. When you are in Christ Jesus, curse doesn't happen from the outside. Curse bisa masuk lewat sini. Gimana kutuk bisa masuk? Waktu hidup kita menghidupi bukan prinsip berkat, prinsip kutuk. Gimana caranya? Menjamah apa yang dikhususkan itu. Waduh, pastor, standarnya ikut Tuhan makin lama makin tinggi. Yes! Sebab standar kekudusan Tuhan menjaga dirimu sendiri. Tuhan bilang bahwa dunia semakin jahat, betul? Dan itu kita nggak bisa lawan kok. Dunia semakin jahat, bukan semakin baik. Tapi Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada yang menang. Amin. Ayat penutup. Boleh? Yosua 7 ayat yang 11. Lihat nih ya. Saya bisa buktikan sama saudara. Siapa bilang 10 hukum Taurat itu dihapus sama Tuhan? Enggak. Karakter itu dijaga, saudara.
hidup yang semakin lama selaras ya, perubahan pikiran, katakan sama-sama berubah, pikiran berubah. Amen. Lihat nih. Yosua 7 ayat yang 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan menaruhnya di atas barang-barangnya. Tahu nggak saudara, saya temukan di Yosua 7 ayat 11. Itu 10 hukum Taurat loh. Saya temukan ada 4 yang dilanggar sama mereka. Kalau di bahasa Inggrisnya ngomong seperti ini ayat yang 11. Israel has sinned. They have transgressed my covenant that I commanded them. They have taken some of the devoted things. 1. Apa sih? Tidak taat kepada instruksi. Bukankah Tuhan udah ngomong lewat Yosua? Barang-barang yang kamu lihat diriku, punyaku. Jangan diambil. Berarti mereka lagi melanggar apa? Mereka nggak taat sama orang tuanya. Mereka nggak taat sama pemimpin. Betul ya? Nomor 2. Yosua 7 ayat 11. Ngomong apa? They have stolen. Nyuri. Salah satu hukum Taurat apa? Jangan mencuri. Yang nomor 3. Bukan hanya only they have stolen. They have stolen. Kalau di bahasa Inggris ya, Indonesia nggak dicatat. Bahasa Inggris dicatat. They have stolen and lied. Mereka mencuri dan berbohong. Halo. And put them among their own belongings. Bahasa Indonesianya, mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Itu apa sih? Idolatry. Kamu memberhalakan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam hidupmu. Kapan kutuk datang? Waktu kita melanggar karakter Tuhan. Makanya yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. To be like Jesus. Orang yang mau segambar serupa dengan Tuhan, maka berkat menjadi bagian milikmu. Amin. Saudara tidak bisa punya iman yang kuat kalau karaktermu lemah. Saudara nggak bisa punya karakter yang kuat kalau imanmu lemah. Iman yang kuat berarti karakter saudara kuat. Amen. Iman dan karakter tidak bisa dipisahkan. Karakter yang kuat, imannya kuat. Imannya kuat, karakternya kuat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya ditetapkan to overcome. Katakan sama-sama dengan saya, overcome. Jangan takut dengan keadaan zaman yang semakin tidak baik. Tapi saya percaya akan bangkit tentara yang disiplin, tentara yang berkemenangan. Amin. Perhatikan saudara. Jangan sampai kita alamin aib. Itu bukan kehendak Tuhan. God wants us to possess. Simple. Mendisiplinkan diri. Semakin lama teknologi semakin berkembang. Praise God for technology. Tapi kerohanian kita, kedisiplinan kita harus senantiasa kita jaga. Amin. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi, tutup matamu. I want to pray for you. Bapak, aku berdoa for the impartation of the anointing of the word of God. Aku berdoa biar Engkau yang mengajari setiap anak-anakmu Tuhan untuk mengambil sikap dan mengambil step-step yang jelas, yang konkret untuk membawa perubahan dalam hidup mereka. Bapak, aku berdoa Engkau memampukan. The Spirit of the Lord is showing me right now. Terus, come on, pray saudara, berdoa. Just worship, bless the name of Jesus. Ada seorang ibu di sini. Engkau sedang bergumul dan berkata, Tuhan, aku butuh terobosan untuk membiayai keluargaku. You are a single mother. Dengar pesan Tuhan bahwa Tuhan bukan hanya akan menyertai tapi mencukupi yang menjadi kebutuhanmu, dan engkau akan dibuat oleh Tuhan berhasil mendidik anak-anakmu. Dan saya melihat bahwa Tuhan akan membawa engkau kepada satu kelimpahan yang baru. I see a new place yang Tuhan sediakan. Tuhan berkata, jangan khawatir ibu, sebab engkau akan mendidik, membesarkan anak-anakmu, dan Tuhan menyertai engkau. Banyak dari saudara yang saat ini membutuhkan penyertaan Tuhan. You are asking God untuk usaha-usaha yang baru. Kalau engkau sudah mau merintis, membuka usaha, I sense a strong anointing. The Spirit of the Lord says, jangan takut untuk membuka usaha-usaha yang baru. God is with you. Saya melihat bahkan seperti ada orang yang mau bikin seperti bakso, ya. I'm seeing like meatballs, you know. God is going to bless you. I pray for an open door in the mighty name of Jesus.
God, I pray, bring your people to prosper. Supaya setiap anak-anakmu akan prosper. Prosper for the glory of God. Prosper for the glory of God. Neshonakan daralamande. Roko shaka bakatiri dibusinde. Ada saudara di tempat ini yang merindukan untuk membuka seperti perpustakaan, like a rumah baca. I see books. God is gonna bless you. Books ministry, pelayanan yang menyediakan literasi untuk orang-orang yang ada di dalam pedalaman, orang-orang di tempat-tempat yang tertinggal. God is gonna open the door for you. Aku berdoa right now in the name of Jesus untuk kami belajar bersama-sama to overcome. Tuhan, I pray in Jesus name. Setiap anak-anakmu, setiap kami yang mau mengususkan hidup kami, menjaga perjanjian kami, tidak berubah setia. Lord, I pray you will prosper them in Jesus name. Supaya di dalam musim pintu yang terbuka ini, anak-anakmu Tuhan, pribadi lepas pribadi, akan berjalan in the anointing of victory. Menduduki yang menjadi tanah perjanjian Tuhan buat kami. Janji-janji Tuhan akan dialami oleh setiap anak-anakmu. Aku berdoa hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang kekurangan. Tidak ada satupun yang dibelenggu dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh apapun. Kalau saudara ada yang sakit, tumpangkan tanganmu saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Aku berdoa, Tuhan, kesaksian yang kami dengar, tiroid disembuhkan, fibrosis disembuhkan, kista diangkat oleh Tuhan. Right now, in the mighty name of Jesus, I pray a greater wave of their anointing flow in the mighty name of Jesus. Flow in the mighty name of Jesus. Ada seseorang di sini. Saya melihat ada seseorang di keluargamu, entah itu anakmu sendiri. And the doctor is saying seperti anakmu mengalami gejala like autism, tidak bisa fokus, ya bagaimana otaknya mencerna. It is not the same seperti anak-anak yang lain. I pray for divine reversal in the mighty name of Jesus. God is touching your son right now. Anakmu akan menjadi anak yang tercerdas, anak yang cepat menangkap, anak yang pintar, anak yang penuh dengan roh Allah. I speak the blessings of God untuk setiap hamba-hambamu right now in the name of Jesus. Lumbung-lumbung kami diberkati, adonan kami diberkati, anak-anak kami diberkati, tubuh jasmani kami diberkati, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Let the power of God flow in the mighty name of Jesus. Come on, mulai angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima dengan iman kesembuhanmu. Kalau saudara yang sakit, engkau bisa mulai gerakan bagian tubuhmu, engkau bisa cek, just receive your healing right now. Tapi dengan iman katakan terima kasih Tuhan. Engkau bekerja dalam hidupku. Engkau menyembuhkan, engkau membangkitkan, engkau memulihkan. Lord, let the waves of the presence of God, the waves of the glory of God, saat ini mengalir. Setiap orang yang bergabung dari rumah mereka, dari kantor mereka, di kamar tidur mereka. I pray for the power of God to flow right now in the mighty name of Jesus. Tuhan, aku berdoa dari somebody here, engkau selalu dapat mimpi buruk in the night time. And I sense bahwa 5 hari kamu udah gak bisa tidur. Right now, God is touching you. I command the peace of God to flow in your room in the mighty name of Jesus. Engkau akan dapat istirahat yang baik, tidurmu diberkati, istirahatmu diberkati. Dan aku berdoa Tuhan, setiap anakmu yang bangun besok pagi, mereka akan siap menerima berkat perkenanan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur buat Bible study pada malam hari ini. To Jesus be all the praise, to Jesus be all the glory, to Jesus be all the honor. Semuanya yang diberkati, yang mencintai Tuhan, mari sama-sama katakan Hallelujah, praise God. Oke, jangan keluar dulu, saudara, jangan keluar dulu. I have a just announcement. Saudara mungkin bisa mulai plan, oke? Saudara tadi lihat ada announcement tanggal 3, 4, 5 Januari 2025. Saya akan ada di Manado dan di Roland Training Center akan di live stream. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan untuk 2025 dan seterusnya. Kalau saudara ada di Sulawesi Utara, saudara bisa bergabung, please come join us, ya saudara. Nanti setelah saya sudah pindah ke Indonesia, kami akan terus komunikasikan, kami akan adakan revival night, warriors training camp di Jakarta, di Manado, bahkan di tempat-tempat yang lainnya. Jika saudara mau bergabung, please